Jadi kadang-kadang gini teman-teman, suka mengomentari video saya, tapi nggak benar-benar memahami kalimat saya. Ini mau saya luruskan lagi nih ya. Ada salah satu komentator apa namanya? Apa? Ya pokoknya yang desain lah. Pak, kreator. Iya, kreator. Konten kreator. Konten kreator. Bahwa mengatakan nyebut nama saya itu Mbah Joyo blunder katanya. Ada video saya mengatakan bahwa anak raja itu pasti juara karena dia pangeran. Ya. Loh kok saya bisa ngaku itu? Kalau nggak begitu kenapa orang nguber-nguber anak apa? Ya contohnya itu anaknya Yokere, anaknya Maritian itu kan nguber pengen jadi juara pangeran. Tapi ingat tanda kutip, yang jadi raja itu bukan ini saja. Banyak. Ini raja sama raja rebutan kekuasaan, yang menang ini. Punya toh anak namanya pangeran ya. Ada lagi raja sana juga punya anak juga Parlo gitu. Jadi raja mana satu aja, raja itu banyak. Ya, jadi pangeran tarung. Anak raja yang lain tarung ini, ya itu maksudnya kan. Ya kalau nggak ke situ nggak ketemu Pak. Iyalah. Ya kan? Di kandang ini. Ya mending cari ayam di mana, di pasar lah. Ya, Makanya kita ngejar-ngejar anaknya Yokere, itu kan dia jadi raja, ya. Anaknya bahkan ada raja yang kalah pun dibeli, anaknya Pimpet. Dicari juga. Anaknya ini siapa? Yang Black Swan dicari juga. Karena yakin dari anak ini pasti ada itu, kan ketemunya sama anak raja lagi dia berantemnya kan. Itu maksudnya seperti itu. Cuman kan orang tekan pemikiran yang ngono kuwi. Jadi orang tekan apa durung tekan ya ngono kuwi. Aslinya kamu tuh. Wah, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan menjelek-jelekan saya ini bukan. Coba dipelajari. Raja itu di sini tuh nggak cuma satu, banyak, dan pangerannya pun mereka bertarung gitu. Punya tahta yang tertinggi. Jadi anak raja pas setidaknya jadi pangeran. Nah pangeran ini pasti bertarung pengen jadi raja gitu. Lalu melihat seringnya Mbak Joyo ke Thailand bolak-balik itu, pesan untuk khususnya nggak usah skala jauh lah, untuk Blitar ini kalau ingin melihat tren ke depan tuh harus bagaimana? Wah, kalau Blitar tuh saya nggak bisa komen tentang masalah tren ayam ya. Sekarang memang benar Ustaz, bahwa kan saya pun pernah dikalahkan ayam hebat, saya sangat hebat ya, sama orang Blitar. Pernah dengar ya? Nah itu. Karena memang bukan mau. Saya Mangon ketemu Pak Koy kan bukan maunya. Ya. Jadi punya saya kan Mangon, dikalahkan Pak Koy. Kan bukan maunya. Tapi ya banyak orang yang jeleknya, untul apa. Yang ngomong kayak gitu belum tentu berani lawan ayam saya. Kadang-kadang nggak tahu ayam dia. Jadi untuk menjadi seorang juara itu, ayam itu memberat juga resikonya. Kita yang sudah kita andalkan yakin menang aja, buktinya benar kalah. Nah untuk di Blitar sendiri perkembangan ayam benar-benar bagus. Saya lihat mau di kalangan bahkan seleksi ada di tiap RW ada di sini. Itu yang membuat ayam-ayam ini terlihat jadi juara, menonjol, itu kan adanya seleksi. Nah, kita berkumpul di sini tujuannya ingin membahas kembali bagaimana cara menyeleksi ayam melalui kontes. Ya, mudah-mudahan nanti hasil rembukan kita ini bisa menghasilkan suatu keputusan yang juga bermanfaat buat teman-teman di Blitar, di Jawa Timur khususnya, juga mungkin juga dari yang lain juga bisa datang di Blitar ya. Nanti kita akan mengadakan kegiatan kontes ya, biar kemerdekaan ya. Nah itu. Yang jelas kami ini sangat antusias sekali. Kami sudah adakan berapa kali dan pemerintah kabupaten kota Blitar ini sangat akomodir. Bahkan beliau dari ketua dewan, baik Pak Beki sendiri melihat pangsa pasar, pangsa perekonomian bisa didongkrak melalui ini. Makanya kehadiran jenengan semoga amin. Ya. Kemarin alhamdulillah saya dari Lampung ya menggetarkan nadi-nadi para pemain ayam di Lampung, berhasil alhamdulillah. Sekarang juga saya pantau di grup, teman-teman di Lampung antusias sekali dalam dunia perayaman, benar-benar istimewa. Apalagi di sana pengusaha-pengusaha yang berkecimpung di dunia perayaman ini ikut serta artinya mereka berharap terhadap generasi atau regenerasi yang baru untuk semakin banyak terjun di dunia perayaman. Makanya di Lampung sekarang ada kegiatan kontes yang sekiranya bisa
nampung teman-teman penghobi di situ rutin dilakukan setiap bulan. Bahkan kami sendiri sudah membicarakan baik pemerintah kota kabupaten untuk buat stadion. Semoga Mantap Nah, ini. nanti Ini semoga juga teman-teman ya ditiru juga di daerah-daerah lain. Mungkin ada dukungan dari pemerintah. Ini selama ini kan juga kan kalau mau diperhatikan ya dari pajak aja lumayan loh. Lumayan. perbandingannya. Oh, Ya mungkin kalau seandainya di Indonesia itu ya maaf dilegalkan, bisa tempat dilokalisasikan ya, Iya. sendirikan itu mungkin bisa menambah. Ya. income luar biasa. Iya, seperti Thailand itu taruhan aja Contohnya misalnya sudah 10% itu Iya. sudah berapa itu? Iya benar. Ya. Kan lumayan itu sebenarnya kalau mau dikelola sebenarnya. Mungkin ada pesan khusus untuk pemerintah kita. Sebenarnya belum pada paham semua melalui YouTube dan itu juga saya berikan kepada beliau bahwa kita ini betul-betul tidak ada pelanggaran hukum gitu Pak Joy ya untuk konteks ini. Monggo dengan unsur-unsur hukumnya aja. Ya sebenarnya sih saya mohon maaf juga buat para penggiat apa ya istilahnya kalau sekarang itu penggiat sosial yang memantau kegiatan-kegiatan teman-teman kita yang hobinya di ayam. Ya, sebenarnya kami di sini itu pada dasarnya ya sama dengan peternak-peternak lain. Pada intinya ingin mencari tambahan uang. Ya, pendapatan ya. Kenapa? Dengan menjamurnya para penghobi ayam itu kan setidaknya akan ada peternak-peternak di situ, terus ekonomi industri kreatif ya, banyak bikin kandang, bahkan sekarang juga ya saya kan sebagai pioner jualan jamu ya pertama kali ya, terus banyak juga teman-teman yang mengikuti jalan-jalan. Ini saya senang sekali. Nah, mengingat seperti ini, harapan saya ke depannya pemerintah itu ya cobalah menengok kami gitu, memfasilitasi kami ya, melihat dari dekat keberadaan kami, bagaimana sumbangsi kami terhadap negara juga ada setidaknya. Saya yakin ya banyak juga teman-teman penghobi ya yang sampai saat ini tidak membuat susah negara ya. Misalnya ini maaf ya bukannya kita melegalkan apa yang dilarang oleh agama atau gimana ya seperti itu. Karena kalau masalah dosa atau segala macam kan pribadi yang tanggung masing-masing ya. Walaupun kita sebagai penegak hukum melarang kayak apa, kalau dasarnya memang orang itu ke situ arahnya ya. Bahkan kadang-kadang yang melarangnya aja melakukan dosa juga. Ya, jadi kita fair aja ya, demi negara. Ini demi negara ya. Banyak sekali kejadian yang sudah dikerjakan oleh pemerintah juga, mungkin pemerintah zaman dulu seperti Bapak Ali Sadikin misalnya di Jakarta, bagaimana dia mengoperasikan kasino segala macam dan bisa membangun Jakarta. Saya rasa mungkin juga kalau misalnya pemerintah punya pemikiran yang maaf ya tidak terlalu menjorok ke masalah hal-hal yang sensitif ya, kita bisa fasilitasi. Karena kalau kita bicara dikit-dikit judi, waduh, sepak bola juga banyak judinya, burung dara banyak judinya, balapan mobil banyak judinya, balapan motor banyak judinya. Bahkan ini maaf ya, setiap perlombaan yang ada pendaftarannya ya, ada itu apa yang masuk ya. Ada pendaftarannya. Pokoknya setiap lomba yang ada pendaftarannya, entah lomba apa aja itu, karena menghasilkan menginginkan hasil yang lebih besar dari nilai pendaftarannya itu kalau dilihat dikaitkan itu judi. Tapi oke lah, untuk hal ini mungkin dari pemerintah sendiri ya, saya mohon ya, harapan kami sebagai penghobi agar bisa dipahami dan difasilitasi seperti pemerintah memfasilitasi balapan liar di luar sana ya. Kami juga pengen ditertibkan gitu, dikasih tempat gitu, jangan sampai kami juga liar di sana-sana juga. Terima kasih teman-teman dan salam sehat ya. Ya, Salam kukuruyuk ya. Salam selalu.